Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru berjudul Bird Box Barcelona yang dirilis pada tahun 2023. Kelanjutan dari film Bird Box 2018. Tapi tenang saja, bagi kalian yang belum nonton film pertamanya, karena di film keduanya tidak ada hubungannya dengan film pertama sama sekali. Masih menceritakan usaha manusia untuk selamat dari makhluk yang tak kasat mata yang berhasil membuat populasi manusia turun secara drastis. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang pria bernama Sebastian. Ia bersama anaknya bernama Anna berhasil bertahan hidup dari makhluk yang tak kasat mata yang membuat populasi manusia menjadi turun sangat drastis. Namun sayangnya Sebastian diserang oleh sekumpulan tunanetra dan mereka mengambil semua persediaan makanan milik Sebastian. Sebastian sempat akan melawan, tapi Anna melarang, sehingga Sebastian mengurungkan niatnya. Mereka berdua kemudian segera pergi. Terlihat di kota Barcelona sudah hancur semua, dan beberapa orang bertahan hidup sambil menutup matanya saat keluar. Di tengah perjalanan, mereka berdua melihat rombongan orang. Sebastian kemudian menyuruh Anna bersembunyi untuk memastikan apakah mereka orang baik atau tidak. Sebastian kemudian memanggil rombongan itu untuk meminta bantuan. Awalnya mereka tak mau membantu karena tak mempercayai Sebastian. Tapi Sebastian membujuk mereka semua jika Sebastian tahu lokasi generator untuk menyalakan listrik. Mendengar hal itu, rombongan itu pun akhirnya setuju untuk membawa Sebastian ke markasnya. Ivan, serius? Sesampainya di markas, Sebastian diobati oleh seorang dokter, sebut saja Rini. Di dalam markas terdapat beberapa orang dan juga banyak bis yang bisa digunakan. Para survivor ini ternyata orang baik. Mereka mengizinkan Sebastian untuk menetap. Bahkan ia juga diberi makanan. Salah satu survivor kemudian bercerita tentang pengalamannya saat di luar. Jika ada yang lebih mengerikan dibandingkan makhluk ini, yaitu manusia yang sudah dipengaruhi oleh makhluk tersebut yang menjadi pengikutnya. Dan mereka memaksa orang lain untuk melihat keberadaannya. Sehingga orang yang melihat pun langsung bunuh diri. Di saat semua orang tertidur, ternyata Sebastian memiliki niat jahat. Ia secara diam-diam mengambil semua kunci bis dan berniat kabur bersama orang yang tidur di bis bersamanya. Sebastian mencoba semua kunci bis sampai pagi hari, hingga akhirnya aksinya ketahuan oleh Rini. Tapi meski ketahuan, Sebastian tetap nekat untuk kabur bersama lainnya. Pada akhirnya bis mengalami kecelakaan, membuat para penumpang terluka cukup parah. Tak disangka ternyata Sebastian ini adalah kelompok pengikut makhluk tersebut yang membuka mata orang-orang untuk melihat keberadaannya. Setelah kelompok Rini bunuh diri, keluarlah sebuah cahaya ke atas langit yang menandakan nyawa mereka sudah pergi. Ternyata selama ini Anna juga sudah tewas. Makhluk ini sudah mempengaruhi pikiran Sebastian untuk membuka mata orang-orang, dan ia dijanjikan akan bertemu dengan istri dan anaknya, yang padahal mereka semua ini sudah tewas. Kemudian kita diperlihatkan 9 bulan sebelumnya. Sebastian yang berada di kantor mendapat kabar dari berita jika kejadian makhluk di film pertama sudah menyebar ke Spanyol dan seluruh Eropa. Dengan cepat Sebastian segera pergi ke sekolah untuk menjemput Anna, dan di perjalanan banyak orang yang sudah mulai bunuh diri secara massal.
Setelah itu, Sebastian akhirnya berhasil menjemput Anna. Namun sayang, saat akan pulang, Sebastian bertemu dengan seorang pastor kenalannya yang sudah dipengaruhi. Sang pastor mengajak mereka berdua untuk melihat keberadaan makhluk ini yang ia anggap itu adalah penglihatan dari Tuhan dan menganggap dirinya adalah tangan kanannya. Tapi Sebastian tak mau dan memutuskan segera pergi dari sana. Setelah sampai di rumah, istri Sebastian sudah menunggunya untuk segera pergi dari kota. Namun sayang, istrinya tak lihat jalan yang membuat dirinya tertabrak mobil hingga tewas. Kembali ke masa sekarang, setelah berhasil menghabisi beberapa orang, Sebastian bersama bayang-bayang Anna melanjutkan perjalanan untuk mencari korban lagi. Tak membutuhkan waktu lama, Sebastian akhirnya menemukan korban lagi bernama Claire. Secara diam-diam, Sebastian mencoba mendekatinya. Tapi tiba-tiba, seekor anjing milik rekan Claire langsung menyerangnya. Pemilik anjing itu bernama Rafa. Rafa menganggap Sebastian adalah orang jahat karena ia tahu jika Sebastian sebelumnya mendekat secara diam-diam. Saat Claire dan lainnya akan pergi, Sebastian berusaha membujuk Rafa agar ia boleh ikut dengan cara jika ia tahu lokasi generator. Karena membutuhkan listrik, Rafa akhirnya setuju untuk membawa Sebastian ke kediamannya. Setelah sampai di kediaman Rafa, Sebastian segera diinterogasi karena ia berkeliaran seorang diri sebelumnya. Sebastian pun kemudian berbohong jika rombongannya sudah tewas karena kelompok pengikut makhluk tersebut yang berkeliaran membuka semua penutup mata teman-temannya. Rafa pun ternyata percaya dan meminta Sebastian segera menandai lokasi generatornya. Tapi Sebastian selama ini berbohong jika ia sama sekali tak tahu apa-apa tentang generator, sehingga membuat Rafa sangat marah dan berniat mengusirnya. Beruntung, seorang bocil bernama Sofia merasa kasihan dan melarang Rafa untuk mengusirnya. Sofia ternyata hanya bisa bahasa Jerman dan beruntung Sebastian bisa bahasa Jerman. Sebastian diminta untuk menanyakan lokasi orang tua Sofia. Sofia pun bilang jika ia terpisah bersama ibunya saat perjalanan menuju tempat aman yang berada di atas gunung yang memerlukan naik kereta gantung terlebih dahulu untuk ke atas. Mendengar hal itu, Rafa pun setuju untuk pergi ke gunung. Sebastian yang dipengaruhi oleh Anna juga menyarankan untuk pergi agar ia bisa membuka mata mereka semua. Terjadi perdebatan karena lokasi aman yang dimaksud berada di seberang kota dan mereka bisa saja mati bertemu dengan makhluk itu atau bertemu dengan kelompok pengikutnya. Terlebih lagi mereka juga tidak tahu apakah kereta gantungnya masih berfungsi atau tidak. Akhirnya setelah perdebatan yang cukup lama, mereka semua pun memutuskan untuk pergi ke seberang kota. Keesokan harinya, Sebastian bersama lainnya segera pergi ke seberang kota. Sebelum itu, teman Rafa bernama Octavio harus melihat peta karena dalam perjalanan mereka harus menghafalnya karena menutup mata. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka memutuskan untuk beristirahat di suatu tempat yang tertutup. Namun lagi-lagi Sebastian melihat keberadaan Anna yang menyuruhnya untuk membuat yang lain membuka mata. Akhirnya dengan diam-diam Sebastian memotong tali pengikat anjing milik Rafa dan juga Octavio. Pagi pun tiba. Mereka semua segera melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba makhluk itu pun datang mulai mempengaruhi pikiran mereka semua agar membuka mata. Anjing milik Rafa pun berhasil kabur karena talinya putus. Namun sayang saat mencari anjingnya, Rafa membuka matanya sehingga ia pun langsung modar. Kematian Rafa mengeluarkan sebuah cahaya saat dilihat oleh Sebastian.
Seorang kakek tua dalam rombongan mencoba mengambil anjingnya, tapi ia malah digigit. Claire bersama Octavio juga berhasil menemukan tempat untuk berlindung. Setelah semua situasi aman, Octavio mulai menyadari jika makhluk ini bisa berubah wujud apapun yang mereka mau, termasuk wujud dari masa lalu manusia, agar mereka semua membuka matanya. Claire kemudian menceritakan apa yang ia dengar dari makhluk ini. Claire kemudian gantian bertanya kepada Sebastian apa yang ia dengar sebelumnya. Tapi Sebastian menjawab jika ia tak mendengar apapun. Sebastian kemudian menghampiri Sofia untuk menenangkannya dengan memberinya kalung milik Anna. 7 bulan sebelumnya, kita diperlihatkan para pengikut makhluk tersebut yang ternyata diketuai oleh si pastor. Kembali ke masa sekarang, Claire menanyakan siapa itu Anna kepada Sebastian. Tapi bayang-bayang Anna menyuruh Sebastian untuk tetap diam. Luka si kakek semakin parah sehingga membuat mereka bertiga mau tak mau harus mencari antibiotik di lantai atas. Awalnya semua baik-baik saja. Claire mendapatkan obat, sedangkan Sebastian terus dihasut oleh Anna hingga akhirnya Sebastian berbohong kepada Octavio jika ruangannya tertutup dan Octavia pun membuka matanya. Octavio langsung menusuk dirinya sendiri hingga tewas, tapi tewasnya Octavio tak mengeluarkan cahaya, membuat keyakinan Sebastian kepada makhluk ini mulai goyah. Setelah itu, Claire memberi antibiotik ke tangan si kakek. Sebastian kemudian bertemu dengan Anna, dan ia tidak melihat cahaya dari tubuh Octavio, yang membuat keyakinannya menjadi menghilang. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan, tapi tiba-tiba anak buah pastor datang dan ingin menghabisi mereka semua. Namun sayangnya si kakek dan istrinya berhasil tertangkap, sedangkan Sebastian bersama Claire meninggalkan mereka berdua, segera pergi menemukan tempat aman. Karena tak ada pilihan lain, si kakek bersama istrinya pun membuka matanya bersamaan. Setelah itu, Claire akhirnya mengetahui jika selama ini Sebastian adalah salah satu pengikut dari makhluk tersebut. Di sini Sebastian menjadi bimbang antara menyelamatkan Claire dan juga Sofia atau ia mendengarkan kata Anna untuk menghabisi mereka berdua. Claire mencoba kabur ke atap, namun sayangnya itu jalan buntu. Sebastian yang sudah datang masih terpengaruh oleh makhluk tersebut dan berusaha untuk membuka mata Sofia. Namun Sebastian teringat dengan Anna dan menganggap jika Sofia adalah anaknya. Kembali ke masa lalu, saat itu Sebastian sedang merayakan ulang tahun Anna. Tapi semua kesenangan itu diganggu oleh pastor yang datang bersama anak buahnya. Pastor berhasil menangkap mereka berdua dan membuka mata Anna, sedangkan Sebastian tak bisa apa-apa. Setelah kematian Anna, makhluk itu mempengaruhi pikiran Sebastian untuk membunuh banyak orang lagi agar ia bisa bertemu dengan Anna. Setelah menenangkan Claire dan meyakinkannya, akhirnya Sebastian yang sudah sadar berniat memandu Claire bersama Sofia menuju gunung itu agar mendapat perlindungan. Si pastor bersama anak buahnya juga sampai di sana. Sebastian mencoba kabur dan terjadi sedikit pertarungan antara Sebastian dan juga anak buahnya pastor. Setelah berhasil dengan cepat, Sebastian menggunakan mobil untuk membawa mereka berdua pergi menuju kereta gantung. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya sampai di kereta gantung. Sebastian menyuruh mereka berdua untuk segera naik ke atas, sedangkan ia sendiri akan menahan si pastor bersama anaknya. Pastor mencoba meyakinkan Sebastian untuk membiarkan mereka lewat, tapi Sebastian menolak dan yakin
jika pastor ini sudah sangat sesat untuk didengarkan dan Sebastian berniat melawannya. Di atas, Claire mencoba menyalakan keretanya, tapi tidak menyala sama sekali. Melihat sebuah lonceng, Claire pun membunyikannya untuk memberi sinyal di seberang gunung. Makhluk tersebut ternyata juga sampai di atas dan beruntung kereta berhasil berjalan. Di waktu bersamaan Sebastian dipengaruhi oleh makhluk ini jika melihat pastor adalah Anna. Tapi karena imannya sudah kuat, Sebastian pun langsung menusuknya. Akhirnya pastor berhasil tewas meskipun Sebastian juga harus mengorbankan dirinya sendiri. Sedangkan di sisi lain, Claire dan juga Sofia berhasil masuk ke dalam kereta gantung. Setelah sampai di seberang gunung, mereka berdua disambut oleh pasukan militer Spanyol dan mereka akhirnya melihat tempat perlindungan yang aman dan juga nyaman. Di sana Sofia juga berhasil bertemu dengan ibunya kembali. Para militer Spanyol juga berhasil menangkap salah satu pengikut makhluk tersebut guna diuji coba agar mereka bisa menemukan vaksin yang membuat mereka kebal dari pengaruh makhluk ini. Claire juga dites DNA-nya, apakah ia termasuk pengikut dari makhluk tersebut. Para militer mencoba mengetesnya lagi menggunakan darah dari pengikut makhluk itu, tapi hasilnya masih sama, yaitu gagal. Dan film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Bird Box Barcelona 2023. Bagaimana menurut kalian? Apakah seru atau tidak? Menurut saya sendiri ya, film ini masih kurang menegangkan dibandingkan di film sebelumnya, yaitu Bird Box 2018. Terutama di film pertamanya, lebih banyak adegan orang-orang yang bunuh diri dipengaruhi oleh makhluk tersebut. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.